dari perempuan ini gitu yang dimasukin. Aduh anjir lah, kayak mana ya ini, gue jatuhnya kayak nyeritain serial killer jujur. Pas si Heru nih ngelihat apa yang ada di wadah itu, dia muntah-muntah dia. Dan detik itu juga dia sadar kalau semua yang dia alamin ini nggak jelas lalu, ini pengalaman aneh, sesat segala macam gitu lah. Dia berusaha untuk kabur meninggalkan tempat itu. Di detik itu juga tuh lampu di ruangan tadi yang aku bilang cuma pakai lilin nyala semuanya. Begitu nyala, Heru baru tahu apa yang ada di ruangan itu. Di ruangan itu dia ngeliat di tembok itu ada Baphomet lah segala macam. Ini sih gambaranku udah kayak set video klip metal gitu lah pokoknya. Nah, si Heru ini takut sama situasi itu, dia pengen lari dia. Dia ngerasa kalau semua yang dilakuin selama ini itu salah. Lah tolong, kenapa nggak dari tadi? Emang udah jelas sesat dari awal gitu. Dan gara-gara dia lampu udah hidup gitu ya, pas dia mau lari, muka orangnya di ruangan itu kan jadi kelihatan dengan jelas gitu. Dia sadar kalau orang-orang ini kumpulan sekte iblis. Terus si Heru ini lah ngelihat orang terdekat dia, si Lutfi itu tadi. Dia lihat si Lutfi, sama dia ngeliat sekeliling. Jadi semua orang yang ada di ruangan itu menurut dia ini tatapan mereka tuh kayak kosong, kayak udah bukan bagian manusia lagi lah. Di detik itu juga si Heru ini baru mikir, dia kayak, ini kalau aku minum ntar gue juga jadi bagian dari mereka. Tahu kenapa gak mikir dari tadi? Belum selesai si Heru ini mikir, dia masih bingung sama apa yang dia liatin loh. Dia pasti belum bisa mencerna apa yang dia lihat gitu. Si fasilitator ini bilang, ayo diminum Her, ini adalah harga yang harus dibayar dari kesuksesan lu. Heru udah mantep lah, dia makin anjing gak jelas nih tempat. Dia mundur, dia berusaha buat lari. Dia udah gak pikir lagi tuh sama harta atau apa yang dia dapat gitu. Yang penting gue harus lari, kalau enggak gue bakal jadi bagian dari mereka. Gak pakai pikir lama gitu. Dia ngelihat waktu semua orang ini dirasa ini semua orang lagi pada sibuk sama ritual masing-masing gitu. Dia berusaha untuk cari celah kayak mana caranya dia bisa kabur. Tapi kalau dia langsung lari kan pasti berbahaya gitu menurut dia. Jadi dia nurutin apa yang diminta sama si fasilitator itu. Diambil lah tuh wadah. Dia terus bilang, bagus Her, cepat minum. Dia pas si Heru ngelihat ada peluang tuh mangkuk tadi yang dipegang sama dia itu nggak sempat diminum, dia dibuang, lari dia. Karena dia tahu ada bagian dari pintu aula itu yang masih terbuka. Larilah si Harry. Dan semua orang yang ada di aula itu tuh sadar betul kalau Harry ini lagi lari-lari mau kabur. Tapi gak ditahan atau dia apa. Mereka cuma ngeliatin Heru doang. Mereka kayak seakan-akan, ini anak mau lari lewat mana nih. Tapi gak ditahan. Tengah lari-lariannya si Heru ini kabur dari ruangan itu, dia denger betul kalau ini suara kawannya, si Lutfi tadi itu. Lu gak bisa lari Her, kontrak lu udah ditandatanganin pakai darah lu. Tapi si Heru ini udah gak peduli lagi dengar suara si Lutfi ini lah. Kabur, lari deh, keluar dari aula itu. Kayak gue bilang tadi, ini kan jauh dari pemukiman. Begitu dia keluar, dia ke atas villa itu, hutan lah yang ada. Di hutan itu cuma ada satu jalan. Itulah satu-satunya akses untuk masuk dari hutan itu menuju ke villa itu. Jadi dia cuma bisa nurutin jalan itu, karena dia gak tahu loh ini tempat tuh di mana gitu. Lewat jalan itulah dia lari di sepanjang jalan. Kayak mana caranya biar gua tuh jauh lah dari orang-orang yang di belakang tadi itu. Lari dia sekenceng-kencengnya, tapi dari belakangnya dia ngeliat cahaya. Dia tahu betul kalau itu mau